Pernah nggak sih kalian tuh kepikiran kenapa kadang ada usaha baru yang sebenarnya itu dia bagus, tapi juga kadang malah cepet banget tuh kalah di pasar. Padahal kayak produknya itu bagus dan harganya juga bersaing, tapi dia malah tetap susah berkembang. Nah, ternyata salah satu penyebabnya itu karena adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam dunia bisnis itu, persaingan usaha memang merupakan hal yang wajar, dan semua pelaku usaha pasti ingin produknya laku dan juga berkembang. Tapi masalahnya itu nggak semua persaingan dilakukan dengan cara yang sehat. Ada juga pelaku usaha yang justru bekerja sama untuk menghambat pesaing supaya pasarnya itu lebih mudah untuk dikuasai. Nah, tindakan tersebut disebut sebagai praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Salah satu contohnya adalah persekongkolan. Persekongkolan sendiri itu merupakan kerjasama antara pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai pasar dengan cara yang tidak jujur ataupun tidak sehat. Salah satu bentuk persekongkolan yang sering terjadi adalah persekongkolan tender. Tender itu sebenarnya proses memilih pemenang proyek atau kerjasama. Harusnya proses ini dilakukan secara terbuka, jujur, dan adil. Tapi dalam praktiknya, kadang ada peserta tender yang sudah bekerja sama dari awal untuk menentukan siapa yang bakal menang. Misalnya, ada yang sengaja mengatur harga penawaran, ada peserta yang cuma jadi pelengkap, atau bahkan panitia tender ikut bekerja sama. Akibatnya, pemenang tender bukan dipilih karena kualitas terbaik, tapi karena sudah diatur sebelumnya. Tentu saja, hal ini merugikan peserta lain yang mengikuti tender secara jujur. Selain itu, ada juga persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan informasi penting perusahaan yang memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya. Contohnya seperti strategi pemasaran, data pelanggan, formula produk, sampai teknologi produksi. Kalau informasi itu bocor, perusahaan bisa mengalami kerugian besar karena pesaing mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak adil. Selain membocorkan rahasia dagang, ada juga persekongkolan untuk menghambat perdagangan. Contohnya seperti menghambat distribusi barang pesaing, menolak memberikan bahan baku, atau membatasi akses pasar supaya pesaing sulit berkembang. Kalau praktik seperti ini terus dibiarkan, dampaknya tentu cukup besar. Persaingan usaha menjadi menurun karena pasar hanya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, harga barang dan jasa juga menjadi tidak wajar karena persaingan yang sehat pun sudah berkurang. Pelaku usaha baru juga jadi lebih sulit berkembang karena akses pasarnya pun dibatasi. Pada akhirnya, pihak yang paling dirugikan adalah konsumen karena pilihan barang menjadi lebih sedikit dan harga barang bisa menjadi lebih mahal. Karena itu, Indonesia memiliki lembaga bernama KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU bertugas mengawasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lembaga ini dapat menerima laporan dari masyarakat, melakukan penyelidikan, memanggil pelaku usaha, sampai memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar aturan. Jadi, KPPU memiliki peran penting supaya persaingan usaha di Indonesia tetap berjalan dengan sehat dan adil. Jadi, intinya persaingan usaha memang penting dalam dunia ekonomi. Namun, persaingan tersebut harus dilakukan secara sehat dan jujur. Karena kalau persaingan dilakukan dengan cara curang, yang dirugikan bukan hanya pelaku usaha lain, tetapi juga masyarakat dan konsumen. Makanya, pengawasan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha sangat penting agar tercipta iklim bisnis yang adil dan sehat.